Sebelumnya, Xiaoyan melepaskan aura kekuatan Dozong bintang 9-nya. Tinjunya diselimuti api ungu coklat. Akhirnya itu bertabrakan dengan cakar tangan Yin Chen yang menargetkan jantung Xiaoyan. Dalam benturan ini, Yin Chen terpukul mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia sungguh tidak menyangka kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak ke tingkat Dozong bintang 9. Berdasarkan apa yang dia tahu, kekuatan Xiaoyan seharusnya hanya di bintang Dozong 4 atau 5. Meski Yin Chen juga mampu mencapai Dozong bintang 9 di usia 30 tahun, itu hanya karena metode Qi jahat yang menelan daging dan darah musuh yang telah dia bantai, tapi memiliki dampak yang mengerikan. Namun kemunculan Xiaoyan memberitahunya kenyataan yang pahit. Tiba-tiba ekspresinya menjadi kejam. Aku telah banyak membunuh orang dengan tanganku. Setelah mempertaruhkan sisa hidupku, bagaimana mungkin aku tidak bisa dibandingkan dengan bocah ini? Niat membunuh di matanya semakin padat. Orang ini harus dibunuh hari ini. Tangan Yin Chen terkepal, ki darah muncul dan tiba-tiba menjadi tombak panjang berwarna darah. Kedua matanya beransur-ansur berubah menjadi warna merah darah. Siapapun yang menyaksikan adegan ini menyadari bahwa iblis Yi dari Sakti Langit yang mendalam sedang bersiap untuk membunuh seseorang. Setelah itu tubuh Yin Chen menghilang dalam sekejap dan muncul di samping Xiaoyan. Tombak berdarah tajam diisi dengan qi berdarah, melesat dengan keras ke arah kepala Xiaoyan. Melihat serangan mematikan ini, Xiaoyan menggeser kakinya ke kanan dan menghindari tombak berdarah itu. Melihat serangannya dihindari, Yin Chen melepaskan keterampilan tombak 7 pembunuh. Tombak merah tiba-tiba menari berubah menjadi banyak sosok berdarah yang melesat ke semua titik fatal di tubuh Xiaoyan. Untuk menghindari serangan sengit ini, Xiaoyan menggunakan gerakan 3000 petir. Namun di saat tombak darah akan menembak ke kepala Xiaoyan dengan eksplosif, Xiaoyan menghentikan serangan tombak merah hanya dengan 2 jarinya saja yang ditutupi nyala api ungu coklat. Reaksi cepat Xiaoyan membuat hati Yin Chen tertekan. Dia merasakan betapa merepotkannya berurusan dengan Xiaoyan. Segera dia meninggalkan tombak darahnya. Tubuhnya tiba-tiba muncul dari samping. Yin Chen melepaskan keterampilan telapak tangan jahat berdarah. Telapak tangannya diselimuti aura berdarah dan menargetkan jantung Xiaoyan. Senyum dingin melintas di wajah Xiaoyan di hadapan serangan ganas semacam ini. Nyala api ungu coklat tiba-tiba keluar dari dadanya. Itu berubah menjadi naga api yang dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan Yin Chen. Saat dua kekuatan berbenturan, ledakan terjadi dan gelombang energi menyebar. Akibatnya, Xiaoyan mundur beberapa langkah dan Yin Chen juga demikian. Tapi ekspresinya suram dan segera berubah menjadi keinginan membunuh yang kuat. Aku tidak percaya aku tidak dapat menghabisimu hari ini. Yin Chen berteriak sembari membentuk segel. Surga menawarkan tangan iblis. Ruang di mana telapak tangan Yin Chen berada mulai berfluktuasi. Banyak retakan hitam pekat mulai tiba-tiba menyebar. Aura pembunuh yang melonjak ke langit menyebabkan ekspresi mereka yang hadir berubah. Yin Chen ini benar-benar menggunakan tangan iblis penawaran surga, salah satu keterampilan Dao yang dijaga dari Sakti Langit yang mendalam. Xiaoyan memang luar biasa untuk memaksa Yin Chen sedemikian rupa, tapi aku ingin tahu apakah dia akan bisa menerima serangan ini. Keributan para penonton sedang terjadi melihat adegan mendebarkan ini. Senyum garang di wajah Yin Chen menjadi lebih padat setelah mendengar percakapan pribadi dari kerumunan. Dia sangat percaya diri dengan kartu andalannya ini, karena seorang ahli di puncak kelas Dozong telah meninggal di bawah serangan ini. Yin Chen dipenuhi aura niat membunuh yang mengerikan, bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat.
Xiaoyan tidak mundur saat dihadapkan pada serangan kuat yang luar biasa dari Yin Chen. Kegembiraan samar melonjak ke wajahnya untuk mengetes teknik barunya. Segera Xiaoyan membentuk segel dengan kecepatan kilat. Pertama dia melepaskan buka segel gunung, segel pembalik laut, dan membalikan segel tanah. Cahaya kristal ungu coklat yang merah melonjak dari telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, 3 teknik bergabung menjadi satu. Dengan penggabungan ini, ruang di depan Xiaoyan segera mulai bergetar hebat. Fragmen retakan ruang kecil mulai berjatuhan. Di saat itu juga, Yin Chen dengan ganas menembakkan telapak tangan raksasa ke arah Xiaoyan. Melihat serangan ini, Xiaoyan juga melepaskan telapak tangan raksasa dari teknik baru penggabungannya. Di saat 2 telapak tangan bertabrakan, ledakan dahsyat terjadi di atas langit, membawa kekuatan penghancur saat menyebar. Arena menjadi hancur berantakan, retakan ruang bermunculan dan debu berterbaran di tengah arena. Di saat itu juga, Qiu Ling membentuk penghalang agar para penonton tidak terkena dampaknya. Saat ini keributan muncul di alun-alun melihat debu menyebar di arena. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas situasi yang terjadi di atasnya. Namun mereka segera dikejutkan dengan ledakan saat tubuh Yin Chen tiba-tiba terbang keluar dari medan pertempuran. Hingga dia muntah darah dan harga dirinya sudah hancur karena kekalahan ini. Xiaoyan perlahan keluar dan tersenyum memberi hormat untuk berterima kasih pada Yin Chen karena lengah. Yin Chen langsung sadar dan marah. Dia meminta cincin penyimpanan yang diambil saat bertabrakan tadi. Xiaoyan tersenyum sinis melihat Yin Chen dan menyimpan cincin itu, mengatakan bahwa ini sebagai kompensasi atas tindakannya. Sekarang karena sudah kalah dalam pertandingan ini, Xiaoyan menyuruh mereka pergi. Ekspresi Yin Chen menjadi ganas, niat untuk membunuh Xiaoyan semakin besar. Chen Tianan juga melepaskan niat membunuh. Dia tidak berpikir Yin Chen akan kalah seperti ini. Chen Tianan melangkah maju dan dalam sekejap muncul sekitar 10 kaki di depan Xiaoyan. Dia menggunakan alasan barang Yin Chen yang telah dirampas untuk membunuh Xiaoyan. Chen Tianan kemudian melesat ke arah Xiaoyan. "Bocah, bayar nyawa anakku." Tangannya membawa kekuatan penghancur untuk meraih kepalanya. Namun saat akan melakukan kontak, Xiaoyan tersenyum dan menjetikkan jarinya dan boneka setan langit keluar. Serangan kuat Chen Tianan menabrak tubuh boneka setan langit. Kekuatan distributif yang menakutkan di tangannya tidak menyebabkan tubuh emas itu bergetar. Chen Tianan sangat terkejut dan tangannya mati rasa. Di saat itu juga, tinju boneka setan langit diayunkan. Chen Tianan buru-buru menyelimuti telapak tangannya dengan douqi yang kuat. Akhirnya tabrakan terjadi, menyebabkan retakan ruang di sekitar mereka. Hembusan angin bahkan arena pecah dan membentuk lapisan debu di tanah. Namun Chen Tianan dipaksa mundur akibat tabrakan ini. Dia sungguh tidak menyangka akan ada boneka Daozun melindungi Xiaoyan. Kelompok Sakte Suang Ming segera mengeluarkan senjata mereka. Niat membunuh terpancar, dan hanya perlu menunggu perintah Chen Tianan untuk menjadikan Xiaoyan daging cincang. Di saat itu juga, dokter peri kecil Tian Hou muncul di samping Xiaoyan, mengeluarkan aura douqi yang kuat menyebar, menyebabkan orang-orang Sakte Suang Ming mundur 2 langkah karena terkejut. Ekspresi Chen Tianan dan Yin Chen juga tidak kalah terkejutnya, terutama saat Chen Tianan melihat aura kekuatan dokter peri kecil. Chen Tianan sungguh tidak menyangka entitas Xiaoyan sangat misterius, bahkan tanpa dukungan menara pil. Melihat perubahan situasi ini, Chen Tianan tidak bisa berbuat apa-apa dan semakin tidak mungkin untuk membunuh Xiaoyan. Qiu Ling berkata, "Pemimpin Sakte Cheng, kamu sudah cukup membuat keributan hari ini. Jika ini terus berlanjut, bahkan ketiga ketua asosiasi tidak akan bisa mengabaikan masalah ini."
Ekspresi Chen Tianan berubah setelah mendengar kata-kata Qiuling. Dia mengatakan Xiaoyan telah mengambil milik Sakte Langit yang mendalam. Xiaoyan tersenyum membenarkan bahwa ini disebut rampasan pertarungan. Chen Tianan berkata, "Bocah, lebih baik kamu tidak menggunakan lidah fasihmu padaku." Sebelum dia selesai berbicara, retakan ruang muncul. Suan Yi melangkah keluar. Dia dengan dingin berkata, "Pemimpin Sakte Cheng, saatnya lelucon ini berakhir. Jika kamu melanjutkan masalah ini, kamu tidak boleh menyalahkan Menara Pil karena tidak memberimu wajah. Selain itu, Yin Chen, jika kamu mewakili Sakte Langit yang mendalam sebagai musuh Menara Pil, kamu dapat segera kembali. Aku ingin melihat bagaimana Tiang Mingzi akan membalasmu." Wajah Chen Tianan dan Yin Chen berubah drastis. Dengan kemunculan Suan Yi, Chen Tianan dan kelompoknya akhirnya terpaksa mundur. Suan Yi kemudian menegur Xiaoyan karena telah keluar dan membuat masalah dengan mereka. Tapi Xiaoyan mengatakan bahwa mereka telah menantangnya. Bagaimana mungkin dia takut? Suan Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Karaktermu sama dengan Patua itu." Suan Yi berbalik dan berjalan ke Menara Pil. Saat melewati Xiaoyan, suara lembut ditranmisikan ke telinganya. "Masuklah, kami telah memperoleh informasi terkait tempat di mana Yao Chen dipenjara." Senyum di wajah Xiaoyan perlahan menghilang saat mendengar kata-katanya, menggantikan dengan wajah yang tegas dan dingin. Kemudian di sebuah aula, beberapa sosok telah duduk di kursi. Saat Xiaoyan berjalan, dia telah menatap tajam pada trio Suan Kongzi. Bahkan nafasnya menjadi sedikit tergesa-gesa karena kegembiraannya. Sudah sekitar 5 atau 6 tahun sejak Yao Lao ditangkap saat itu hingga sekarang. Melihat Xiaoyan seperti itu, Suan Kongzi menegurnya agar jangan biarkan pikirannya menjadi kacau. Menyelamatkan Yao Lao bukanlah hal yang mudah. Jika terjadi sesuatu yang salah di tengah jalan, itu sama dengan mengantarkan kambing ke mulut harimau. Mendengar ini, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Setelah itu, Xiaoyan bertanya kenapa informasinya begitu cepat dikumpulkan. Suan Kongzi tersenyum. Dia mengatakan ini tidak cepat. Menara Pil telah mengumpulkan informasi ini selama hampir 1 tahun. Namun kami baru berhasil mengkonfirmasinya sekarang. Di mana Aula Jiwa memindahkan guru? Xiaoyan dengan cepat bertanya. Suan Kongzi mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya di atas meja. Dia menunjuk ke bagian barat wilayah dataran tengah dan menjelaskan, ada cukup banyak aula cabang tersembunyi di wilayah tengah dari Aula Jiwa. Ada pegunungan jiwa kematian di wilayah barat laut. Tempat ini adalah Yao Chen di penjara. Tapi pegunungan jiwa kematian dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah tengah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Qi dingin di tempat itu sangat padat. Kabut dingin menutupi matahari. Jika seseorang menerobos masuk sembarangan, dia akan tersesat di dalamnya. Selain itu, ada cukup banyak magical base yang kuat dan luar biasa haus darah di dalam pegunungan. Aula Jiwa mendirikan aula cabang adalah karena tempat ini telah menarik perhatian mereka. Dokter Peri kecil merenung dan bertanya hal paling penting. Berapa banyak ahli yang ada di aula cabang Aula Jiwa itu? Ada berapa dozen? Xiaoyan menjadi berpikiran jernih setelah mendengar pertanyaan dokter peri kecil. Jika mereka tidak dapat dengan jelas menyelidiki kekuatan dan pertahanan musuh, itu akan menjadi situasi yang paling buruk. Suan Yi mengatakan Aula Jiwa sangat mementingkan Yao Chen, jadi pertahanan tidak akan lemah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada kemungkinan 5 elit dozen. Xiaoyan, dokter peri kecil, dan Tian Hao langsung terguncang mendengarnya. Barisan ini sangat kuat, bahkan ketika ditetapkan di wilayah dataran tengah. Xiaoyan menghitung ada 3 dozen di sampingnya dengan boneka setan langit. Saat ini dia juga mampu menahan seorang elit dozen.
Namun jika dia menghadapi dua dari mereka, kemungkinan dia hanya bisa kabur. Xiaoyan merenung dan hanya bisa menunggu Feng Xian datang. Dokter peri kecil bertanya lagi, apakah ini semua Daozun di aula cabang itu? Para pelindung itu tidak bisa dianggap merepotkan. Namun kalian semua harus berhati-hati saat bertemu dengan Tianzun. Suan Yi di samping berbicara dengan wajah muram. Kelompok Xiaoyan terkejut saat mendengar nama asing ini. Suan Yi menjelaskan pelindung aula jiwa dibagi menjadi kategori langit, bumi, dan manusia. Meskipun para tetua terhormat tidak memiliki divisi yang ketat, mereka juga dibagi menurut peringkat. Tianzun adalah ahli terkuat di antara peringkat yang terhormat. Bahkan Mugu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tianzun. Melihat ekspresi Xiaoyan, Suan Kongzi berkata agar tidak perlu khawatir, karena 5 Daozun sudah merupakan standar tertinggi. Jika Tianzun ditambahkan, itu akan menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Wilayah Pil tidak jauh dari pegunungan jiwa kematian. Seharusnya cukup untuk sampai di sana dalam 5 hari atau lebih. Ini adalah peta bagian dalam pegunungan jiwa kematian. Aula cabang dari aula jiwa terletak di tengah pegunungan. Suan Kongzi memberikan sebuah peta pada Xiaoyan. Xiaoyan langsung menerima dan berterima kasih atas bantuan ini. Lalu Suan Kongzi bertanya kapan Xiaoyan beraksi menyelamatkan Yao Chen. Xiaoyan berkata, operasi ini harus dipersiapkan dengan baik. Karena itu kita harus menunggu sampai Feng Xian datang. Suan Kongzi secara alami mengetahui Pak Tua ini yang merupakan sahabat baik Yao Chen. Dengan dia mengikuti kalian semua, kami pasti akan merasa lebih yakin. Kemudian Xiaoyan dan kelompoknya pergi. Suan Kongzi dan dua lainnya saling bertukar pandangan. Mereka berdoa semoga perjalanan Xiaoyan dan kelompoknya lancar. Di kamarnya, Xiaoyan mengeluarkan cincin rampasan dari Yin Chen dan mulai menghilangkan jejak jiwanya. Xiaoyan mendapatkan 2 keterampilan berharga dari cincin itu. Pertama, metode Cidara dan tangan iblis menawarkan surga yang digunakan Yin Chen dalam pertarungan sebelumnya. Benda ini bisa dianggap sebagai salah satu keterampilan pamungkas dari sakti langit yang mendalam. Xiaoyan kemudian mulai pelatihan tertutup selama setengah tahun tanpa makan dan minum. Setelah itu Xiaoyan mulai memurnikan pil obat tingkat 8 dan berhasil menarik pil petir 2 warna. Dengan mengandalkan boneka setan langit, pil petir dapat diatasi dan berhasil memurnikan pil hijau jamur untuk Tian Hao. Setelah itu Xiaoyan memulihkan dirinya dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Skin Xiaoyan kembali ke mode tempur. Dia juga langsung mulai melatih teknik segel dewa membalikan tanah dan penguburan langit. Namun ini seharusnya Xiaoyan sedang berlatih tangan iblis menawarkan surga. Entahlah nanti setelah tayang akan terjawab. Di saat berlatih, Xiaoyan merasakan aura yang familiar, yaitu Feng Xian telah tiba. Benar saja, sebuah kapal luar angkasa merobek retakan ruang dan mendarat langsung di kota Pil Suci. Kemudian di aula yang megah beberapa sosok duduk minum teh. Saat ini Feng Xian dan Suan Kongzi sedang berbincang-bincang. Selain itu Tian Jian juga memperkenalkan dirinya. Suan Kongzi langsung mengenalinya. Dia adalah orang yang membantai Sakte Pedang Giok 5 tahun yang lalu. Tentu saja balas dendam itu karena bantuan Yao Chen. Jadi Tian Jian sangat berhutang budi kepada Yao Chen. Dia secara sukarela datang untuk membalas kebaikannya. Feng Xian menyapu aula dan bertanya di mana Xiaoyan. Setelah perkataan itu keluar, Xiaoyan dan kelompoknya muncul. Feng Xian dan Tian Jian sangat tidak menyangka melihat kekuatan Xiaoyan telah menerobos Dozong bintang 9. Namun Xiaoyan mengatakan itu hanyalah keberuntungan.